bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya." Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Apakah Tuhan juga dekat dengan orang yang sakit hati dan makan hati? Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita mencari tahu apakah Tuhan dekat juga dengan orang-orang yang sakit hati dan makan hati, perlu kita mengetahui apakah patah hati dan sakit hati itu sama. Suster, samakah? Orang patah hati pasti sakit, tapi orang sakit hati apakah karena patah hati? Belum tentu. Bisa karena apa? Pernah mengalami patah hati atau belum? Tapi sakit hati sering. Oke. Bapak Ibu, kalau Tuhan dekat dengan orang yang patah hati, itu karena patah hati itu tidak sama dengan sakit hati. Belum tentu Tuhan dengan orang yang sakit hati. Kalau orang mencintai seseorang dan ditolak atau diputus, maka kita menamakan itu patah hati. Maka hati yang patah itu selalu terjadi karena ada cintanya. Jadi hati patah karena kasih tak sampai atau cinta tak sampai. Jadi lagi-lagi kalau patah hati itu ada cintanya, tapi kalau sakit hati belum tentu karena ada cintanya. Orang sakit hati bisa karena benci, iri, cemburu, maka hatinya sakit. Orang-orang sakit hati itu kalau dalam bacaan suci yang telah kita dengar, nyata dalam sikap orang-orang yang dalam bacaan pertama itu tidak suka dengan orang yang diutus oleh Tuhan. Jadi mereka tidak suka lihat dia itu macam populer gitu. Bicara bagus, bicara tentang kebenaran, bicara tentang kasih. Dan itulah yang kita dengar dalam bacaan pertama. Dan ketika melihat orang-orang seperti ini, orang-orang fasik itu kepanasan, tidak suka, mereka sakit hati.
Mereka makan hati. Kenapa? Karena iri hati. Dalam Injil juga kita mendengar orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi yang sakit hati melihat Yesus. Jadi mereka itu sakit hati bukan karena mencintai Yesus, tapi karena iri melihat Yesus. Mereka mau membunuh Yesus tanpa alasan. Alasannya karena mereka iri melihat Yesus. Untuk kita mungkin paling penting adalah mari kita pakai hati untuk mencintai. Dan kalaupun kita patah hati karena mencintai, itu yang membuat Tuhan dekat dengan kita. Sebaliknya, jangan pakai hati untuk terus sakit. Sakit karena iri, sakit karena cemburu, sakit karena benci. Kalau kita sakit hati karena itu, Tuhan tidak dekat dengan hati kita. Mungkin paling penting adalah kita jangan membuat Tuhan patah hati. Kalau kita patah hati, pasti Tuhan dekat dengan kita. Tapi jangan sampai kita membuat Tuhan patah hati. Kapan kita membuat Tuhan patah hati? Ketika tahu hari Minggu harus ke gereja, kita tidak ke gereja, kita sibuk urus yang lain. Itu yang bikin Tuhan patah hati. Tahu bahwa hari Jumat itu jam 6 ada jalan salib, tapi mungkin kita kejar pekerjaan, masih lembur, urus yang lain yang tidak perlu, yang mungkin kita bisa urus di waktu yang lain. Nah, itu yang bikin Tuhan patah hati. Maka tugas kita dan hidup kita adalah ketika kita tahu Tuhan dekat dengan kita saat kita patah hati, mari kita juga dekat dengan Tuhan untuk Tuhan tidak patah hati. Dan inilah yang dilakukan oleh Maria di jalan salib. Walaupun dia tidak bisa ikut memanggul salib, dia hadir untuk menemani, menghibur dan meneguhkan hati Yesus. Pandangan saja cukup. Jadi kehadiran itu penting untuk tidak membuat orang lain patah hati. Tidak membuat Tuhan patah hati, tidak membuat gereja patah hati, tidak membuat kita yang diutus Tuhan ini patah hati. Seperti yang pernah saya katakan, kapan itu ya? Kalau saya sebagai seorang yang diutus Tuhan, hal yang membuat saya patah hati itu ketika lihat orang yang saya rasa dekat dengan saya tapi misa malas, jalan salib tidak datang. Orang yang paling saya tidak suka adalah orang yang ketika dekat dengan saya tapi tidak datang misa. Itu saya anti betul. Makanya dulu waktu ada orang Manggarai yang mampir di Balok ya, mau ketemu saya tapi tidak ikut misa hari Minggu, langsung Pak Frans bilang, lebih baik kau jangan pergi ketemu Romo. Kau sudah misa enggak? Belum, jangan. Pasti kau ditolak nanti. Kenapa? Karena cinta. Siapa tidak mau Anda selamat? Romo mana yang tidak mau Anda selamat dan bahagia? Jadi karena mencintai Anda diajak untuk datang. Cuman 7 kali jalan salib setahun. Anda sudah punya banyak waktu untuk bekerja, masih juga Anda cari alasan untuk tidak jalan salib. Itu kan bikin Tuhan patah hati, bikin kita ini patah hati. Jadi, tapi tidak apa-apa. Kalaupun kita patah hati karena digituin, Tuhan dekat pada orang yang patah hati. Yang perlu itu jangan sakit hati sembrono. Itu jangan bikin orang lain sakit hati. Contoh lain dari orang yang membuat Yesus itu tidak jadi patah hati itu adalah Simon dari Kirene. Dia membantu memanggul salib Yesus. Dan figur lain juga adalah Veronika. Veronika tampil sebagai orang yang membuat Yesus tidak patah hati. Kenapa? Walaupun tidak bisa memanggul salib, Veronika tetap datang mendekat untuk mengusapi wajah Yesus yang berlumuran darah. Dan dalam perhentian keberapa itu? Ibu Julia, perhentian keberapa itu Veronika mengusapi wajah Yesus? Hah? Keberapa? Ibu, keberapa itu Veronika mengusapi wajah Yesus? Tadi kita sama-sama jalan salib loh, masa lupa? Hah? Ya, lain kali kalau jalan salib jangan lupa dengan kesadaran. Jangan hanya ikut jalan-jalan saja. Perhentian ke-6. Di situ ada kata-kata yang menarik. Ketika Veronika mengusapi wajah Yesus, Yesus memberikan ucapan terima kasih dengan membuat kain itu ada gambar Yesus.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita setia dan taat mengikuti Yesus dengan cara kita, Tuhan selalu mengapresiasi. Tuhan berterima kasih kepada kita. Jangan berpikir mentang-mentang Tuhan dia tidak terima kasih kepada kita. Dia terima kasih. Buktinya dia terima kasih kepada Veronica. Dikasih gambar wajahnya di kain yang dipakai untuk mengusap. Dia terima kasih kepada Bunda Maria yang setia mengikuti dia, walau tidak bisa memanggul salib, tapi terus mengikuti sampai di Golgota, seperti yang kesakut bahkan di gua kemarin. Hadiahnya apa? Begitu dia mau mati, dia berpikir tentang Maria ibunya, maka dia memberikan seperti surat wasiat gitu kepada Yohanes murid yang dia kasihi. Dia bilang, inilah ibumu. Dan kepada Bunda Maria dia bilang, inilah anakmu, karena dia akan mati. Bapak Ibu, jangan bikin Tuhan patah hati karena kita merasa terlalu sibuk kejar pekerjaan. Selalu saya mengatakan kepada kita, Anda boleh kerja sampai lupa ke gereja, sampai lupa misa, sampai lupa ikut kegiatan lingkungan, lupa jalan salib. Oke, nanti satu saat Anda terkapar karena sakit, nanti baru kau lihat, pasti cari Tuhan. Jadi mumpung masih sehat, ayo. Kita punya banyak persoalan, Tuhan tidak punya persoalan. Maka yang pasti terus makan hati dan patah hati itu kita. Belum lagi bergumul dengan banyak perasaan dan masalah hidup. Jadi kalau mau jujur, hati kita ini sering terluka setiap hari. Entah karena disakiti, entah karena patah hati. Patah hati itu juga kan, walaupun dalam konteks yang lebih tinggi itu pada cinta mencintai, tapi juga bisa terjadi kalau di PHP-in, kan gitu. Jadi kalau kita diberi harapan palsu, bisa patah hati. Kenapa? Harapan itu selalu mengandung cinta, tapi ketika dibatalkan atau tidak dipenuhi janji itu yang membuat orang patah hati, menyakitkan itu. Dan berapa kali kita di PHP-in setiap hari. Jangan berpikir tentang hubungan pacar, suami istri atau apa. Di mana-mana pasti kita di PHP-in. Orang janjikan sesuatu tiba-tiba tidak jadi. Jadi pasti hati kita ini teriris terus setiap hari. Tapi untung kita punya Tuhan yang memperhatikan hati. Yesus kan selalu bilang, aku itu selalu lihat hatimu. Saya tahu apa yang ada di hatimu. Berarti kan Yesus itu cek terus hati kita. Tapi kita sendiri kadang-kadang kurang cek hati kita. Tapi terus merasa sakit hati dan patah hati. Jadi Tuhan paling peka melihat hati kita. Makanya sering saya bilang, kalau Anda tidak bisa ke gereja, tidak bisa ikut pendalaman APP, tidak bisa ikut core lingkungan, jangan cari alasan. Karena Tuhan tahu apa alasan sebenarnya. Tapi paling penting, lebih baik kita tulus. Tulus itu tentang hati yang terbuka kepada Allah. Dan pakai hati untuk mencintai. Kenapa kemudian hati itu bergambar seperti cinta? Love. Karena hati itu untuk mencintai, bukan untuk iri, bukan untuk cemburu, bukan untuk cari alasan. Karena ketika hati dipakai untuk mencinta, walaupun kita di PHP, itulah patah hati yang membuat Tuhan selalu dekat pada orang yang patah hati. Tapi kalau tidak ada cinta di hati, yang ada cuma benci, iri dan cemburu, Tuhan tidak mungkin dekat, karena tidak ada cinta di dalamnya. Semoga kita memakai hati untuk mencintai, sehingga kalaupun cinta ditolak, bukan dukun bertindak, Allah bertindak, karena Allah selalu dekat dengan orang yang patah hati. Semoga Tuhan memberkati.